Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ada perusahaan yang bisa bertahan dan tumbuh puluhan tahun, sementara yang lain cepat sekali tenggelam? Meski awalnya kelihatan menjanjikan, jawabannya seringkali bukan cuma soal modal atau strategi bisnis biasa, tapi tentang nilai yang dibangun dan dijaga terus-menerus. Nah, buku Membangun Nilai Perusahaan, Peran Modal Intelektual, dan Tata Kelola yang Amanah ini ngebahas secara utuh bagaimana caranya sebuah perusahaan bisa benar-benar bernilai. Bukan cuma besar di angka, tapi juga punya makna dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Di dunia bisnis sekarang yang serba cepat dan disruptif, kita nggak bisa lagi cuma mengandalkan pendekatan konvensional. Perusahaan perlu lebih dari sekadar struktur, perlu pondasi yang kuat dari sumber daya manusia, sistem organisasi yang lincah, dan yang paling penting, tata kelola yang menjunjung tinggi etika dan nilai spiritual. Disinilah peran modal intelektual jadi sangat penting. Buku ini membahas modal intelektual bukan hanya sebagai aset tak terlihat, tapi sebagai kekuatan utama perusahaan modern, mulai dari pengetahuan dan keahlian sumber daya manusia, proses kerja yang terus berkembang, hingga relasi yang saling menguatkan antara perusahaan, pelanggan, dan investor. Disusun oleh 3 penulis yang kompeten di bidangnya, Budi Andriani, Hairina Rosyadah, dan Ridan Rahmah. Buku ini menyajikan 7 bab tematik yang saling melengkapi. Kamu nggak cuma akan belajar konsep-konsep penting seperti human capital, structural capital, dan relational capital, tapi juga diajak untuk melihat bagaimana semua itu bisa diterapkan dengan prinsip tata kelola yang amanah. Bukan cuma good governance yang mengacu pada regulasi semata, tapi juga governance yang beretika, yang meletakkan nilai moral dan tanggung jawab sosial di dalam setiap pengambilan keputusan bisnis. Salah satu hal menarik dari buku ini adalah sudut pandangnya yang menggabungkan pendekatan ilmiah dan empiris dengan nilai-nilai Islam. Ini bukan berarti buku ini hanya untuk kalangan tertentu saja, justru sebaliknya. Karena nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial adalah nilai universal yang sangat dibutuhkan oleh dunia bisnis saat ini. Bayangin kalau setiap keputusan bisnis diambil dengan kesadaran bahwa perusahaan bukan cuma alat cari untung, tapi juga bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Pasti dampaknya bakal jauh lebih positif. Bukan cuma untuk perusahaan itu sendiri, tapi juga untuk masyarakat. Buku ini juga nggak lupa menyoroti isu-isu penting yang sering luput dibahas, seperti keberagaman gender dalam kepemimpinan. Penulis menekankan bahwa keberagaman bukan cuma soal jumlah, tapi soal sudut pandang yang beragam, yang bisa memperkaya strategi dan solusi perusahaan. Ini penting banget buat kamu yang sedang mempersiapkan diri jadi pemimpin masa depan, atau yang ingin membangun sistem organisasi yang lebih inklusif dan adaptif. Dengan gaya penyampaian yang lugas dan terstruktur, buku ini cocok untuk mahasiswa manajemen, dosen, para praktisi bisnis, pemilik usaha kecil menengah, hingga regulator dan pembuat kebijakan. Nggak cuma bisa jadi referensi akademis, tapi juga panduan praktis yang aplikatif. Kamu bisa belajar banyak hal dari teori kontemporer, hasil riset, sampai praktik-praktik terbaik yang bisa langsung kamu terapkan. Kalau kamu pengen membangun perusahaan yang bukan cuma sukses secara angka, tapi juga punya fondasi nilai yang kuat dan bisa bertahan dalam jangka panjang, maka buku ini adalah bacaan yang tepat. Karena di akhir hari, nilai perusahaan bukan cuma tentang berapa banyak keuntungan yang didapat, tapi tentang seberapa besar dampak positif yang bisa kamu berikan, baik ke dalam organisasi maupun ke lingkungan sekitar. Dapatkan bukunya sekarang di www.inovasipublishing.id dan mulai langkah membangun perusahaan yang berdaya saing tinggi, berlandaskan etika, dan dipercaya banyak pihak. Inovasi Publishing, tempat karya jadi nyata.